Albirro itu apa Ustaz? Kebajikan, hasanat, kebaikan yang tak pernah putus-putus. Coba diulang. Kebaikan yang tak pernah putus-putus. Jadi belum habis nih Bang Oki, saldo di rekening, masuk lagi. Belum selesai satu nikmat kita nikmati nih, belum selesai rasanya kebahagiaan kita, Allah datangkan lagi. Itu namanya albirro, kebaikan yang tak pernah putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat, lalu rezeki yang luas, halal, thayyib. Jadi di otaknya kita sudah tahu, oh kalau rezeki saya itu luas, saya bisa bagi-bagi. Kalau rezeki saya halal dan thayyib, saya semakin taat sama Allah. Kecil kemungkinan saya bermaksiat atau memikirkan kemaksiatan kalau rezekinya halal dan thayyib. Maka teman-teman, abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin mana screen? Masih bisa buka? Kemarin screen kita itu kan bicara tentang yang kita perlukan bukan orang pintar, tapi orang benar. Orang benar itu tidak mungkin tertarik dengan harta haram, karena sebenarnya orang benar itu tahu betul bahwasanya harta haram itu hanya akan mendatangkan kemusnahan. Bisnis yang dia bangun, kalau diisi dengan harta haram, itu pasti bikin hancur. Bukan mungkin hancur, tapi pasti bikin hancur. Pernah dengar cerita orang-orang bangun bisnis, bangun perusahaan, bertahun-tahun ngerintis, begitu udah jadi, udah besar, hilang. Pernah dengar? Atau antum pelakunya? Apa kurang hebat strategi bisnisnya? Hebat nggak strategi bisnisnya? Pelanggan-pelanggan dilayani dengan baik nggak? Dilayani dengan baik. Antum ada berkhianat sama customer? Dah. Tapi kok hancur? Nah, karena yang sedang dikhianati adalah Allah. Kesadaran ini teman-teman susah dipahamkan kepada orang yang saat ini atau detik ini ada di atas. Bisa nggak antum pakai motor Astrea Grand, terus nasihatin orang yang lagi pakai mobil misalnya Fortuner gitu lah, Livina lah, Livina, nggak usah Fortuner lah, Fortuner ketinggian. Dia pakai Livina, pakai mobil, antum pakai motor, terus antum datang nasihatin, Pak, ayolah Pak, tinggalkan riba. Dia bilang apa? Hah? Apa? Apa? Motor Livina, mana ada motor Livina? Kau Jak masih miskin, masih susah. Masa kau nasihat-nasihatkan aku? Kau Jak masih miskin. Kenapa memang orang pada umumnya itu pakai kacamata orang-orang fasik? Casingnya yang akan menjadi patokan utamanya. Jadi kalau nilai orang tuh dia akan bilang, apa dulu penampilannya? Udah nih, udah connect. Udah saya cabut tadi. Masuk gak? Masuk? Nah, teman-teman semua, kadang-kadang apa? Kita perlu kasih shock terapi. Rendah hati ada waktunya. Tapi sesekali kita kasih tahu juga sama dia. Nah, maka bukti
bahwasanya orang soleh yang sukses itu harus nampak. Orang soleh yang sukses itu harus ada buktinya. Itu kenapa baginda Rasulullah SAW ketika perang itu pakai pedang terbaik. Pedangnya Rasulullah itu berbalut emas. Saya sudah nengok dengan izin Allah. Ada batu zamrud yang warna hijau, ada batu marjan yang warna merah. Itu bertaburan di sarungnya. Ketika Rasulullah memilih kendaraan, Rasulullah pilih onta al-qaswah, onta putih yang levelnya namanya rahilah. Ada onta tuh yang namanya ibil. Ibil tuh ya onta-onta biasa yang sekedar disembelih makan. Ada lagi onta namanya jamal. Jamal tuh onta juga, cuma ya onta-onta untuk makan, untuk tunggangan. Nah, tapi ada level yang paling tinggi namanya rahilah. Rahilah itu onta untuk traveling. Nah, gitu. Apa namanya? Jenisnya itu namanya rahilah. Onta yang bisa mengangkat beban paling berat, onta yang paling bisa berjalan paling jauh, onta yang tahu kemana, punya Google Map, di mana letak air, di mana letak gurun, dan tidak pernah ada ceritanya onta ini tersesat. Dia di paling depan. Lalu Allah takdirkan onta ini bisa tahu jalan, nanti belok, di sini ada air, istirahat dulu. Bisa begitu. Itu sampai sekarang jenis-jenis itu masih ada, cuma harganya miliaran, lebih mahal dari mobil. Di Saudi masih ada sampai sekarang. Nah, ontanya Rasulullah itu Al-Qaswah, dikasih nama Al-Qaswah. Kalau antum pernah nonton film Umar yang Rasulullah datang ke Madinah, itu kan ada onta yang besar tinggi pakai warna putih, itulah Al-Qaswah. Onta putihnya Rasulullah itu namanya Al-Qaswah. Jenisnya, keluaran terbarunya, keluaran apa? Rahilah. Jadi kalau sekarang tuh mungkin kelas-kelas kayak Hummer gitulah. Tahu nggak Hummer itu? Tukul. Hummer itu apa? Gitulah. Mobil hardtop kalau zaman dulu. Tua benar ya, apa ya? Tahu nggak sih Hummer? Mobil Jeep, Rubicon, gitu-gitu. Tapi Rubicon kan masih murah. Ini di atasnya lagi. Bisa jalan di padang pasir dan lain-lain. Kenapa kok Rasulullah pilih itu, tidak pilih keledai? Kan katanya Rasulullah sederhana. Beginilah orang-orang sekuler, orang-orang kapitalis memberikan pemahaman kepada kita. Rasulullah itu sederhana. Rasulullah tuh hidupnya di pelepah kurma. Betul, tidurnya di pelepah kurma. Tapi waktu perang pakai pelepah kurma kan? Pakai apel. Pedangnya dari apel. Pelepah kurma? Ya diketawakan Abu Jahal lah. Allahu Akbar. Terus perang pakai pelepah kurma. Kata Abu Jahal ini nggak niat perang. Nyambung tuh. Kapan kita gunakan kendaraan terbaik? Kapan kita pakai alat perang terbaik? Ketika sedang berdakwah, sedang menyebarkan agama Allah, sedang menunjukkan izahnya Islam. Maka selama ini yang pamer-pamer harta tuh orang salah. Ada waktunya, bukan pamer. Antum menunjukkan kesolehan itu di tempat yang soleh juga. Mobil, kemarin saya dapat laporan dari salah satu paskas, mobil Alphard dari paskas mana gitu, ikut ngantar beras, isinya beras semua, lalu dipakai ngantar ke dalam tanah yang berlumpur-lumpur. Si ownernya bilang, udah kelamaan mobil ini parkir di mall Ustaz, biarlah mobil ini jadi saksi. Ngeri. Saya bilang, tapi enggak pakai Alphard benar gitu, masuk lumpur. Tapi ownernya mau, ya udahlah bantai. Kita perlu mobil-mobil besar untuk antar beras, berdoa sama Allah. Dan teman-teman, sebuah pola yang saya baca di dalam Al-Quran selalu begitu. Allah itu akan turunkan rezeki ketika si penerimanya sudah benar-benar pantas. Saya ulang ya, Allah akan benar-benar turunkan rezeki kepada seseorang ketika yang nerima itu sudah dianggap pantas. Ingat gak cerita abang kaya dengan abang miskin? Masih ingat gak? Masih ingat gimana ceritanya? Coba. Jadi miskin, kaya, miskin, itu kaya, itu ingat gak? Jadi ada abang yang kaya raya,
Satu lagi adiknya nih miskin, tapi adiknya nih berdakwah. Lalu apa pesannya? Datanglah guru kepada adik yang miskin ini. Dia bilang apa? Ingat antum? Pegang lo kepala itu. Astagfirullahaladzim. Apa sih otakku? Ayo, siapa yang bisa ceritakan? Kasih hadiah. Ada murid. Ya. Nih, ada seorang murid. Coba diulang. Belajar dengan guru yang miskin. Guru miskin ini punya abang. Abangnya guru kaya. Lalu si murid yang tadi belajar sama guru miskin ini dikasih pesan sama guru yang miskin. Nah, bukan. Tak bisa ya, apa dia bilang? Si abang bilang apa? Si adik yang miskin ini bilang, "Hai anak muridku, datanglah ke abang saya guru kaya, tolong mintakan nasihat untuk saya." Nah, maksudnya begitu. Makanya abang jelaskan, ya kan? Tolong apa? Datang ke abang saya yang kaya supaya kasih nasihat buat saya, si guru miskin ini. Begitu si murid ini datang ke guru yang kaya, ingat ya, ini ada 3 orang nih. Nah, 3, 1, 2, 3. Ingat? Guru yang satu murid yang sedang belajar, satu guru kaya, satu guru miskin. Datanglah si murid ini kepada guru yang kaya. Wahai guru, abang guru, nah gitulah ya. Wahai abang guru, guru saya yang adiknya antum itu minta nasihat. Tolong berikan nasihat kepada beliau. Dikasih tahulah sama si guru kaya tadi, abang guru kaya. Namanya apa? Abang guru kaya, supaya kita ini. Abang guru kaya bilang, tolong sampaikan kepada adik saya, jangan cinta sama dunia. Si murid ini bingung. Si guru kaya ini ngitung emas ya di ruang tamu. Emas batangan di ruang tamu, sofanya mewah, rumahnya besar, cantik dan segala macam. Kata si murid, tak terbalik ke? Dia kaya, terus nasihatkan ke guru aku, jangan cinta dunia, hiduplah sederhana. Begitu pesannya. Konslet tak otak si murid? Konslet. Tak salah kan? Tapi karena guru, abang guru, kaya lagi. Sepanjang jalan dia mikir, betul ke? Akhirnya balik. Wahai guru, adik guru. Tadi kan abang guru. Wahai adik guru, kan tak mungkin sebut miskin kan? Wahai adik guru, pesan dari abang adalah jangan cinta dunia. Hiduplah sederhana. Nangis adik guru miskin nih. Makin bingung. Coba pegang kepalanya. Kayak gitulah antum bingung itu. Makin bingung dia. Tak salah kan? Tanya guru. Saya ini lama-lama berilmu nih, lama-lama berguru, sejauh gila saya nih. Tolonglah jelaskan saya. Engkau kondisinya seperti ini. Menurut saya sudah memprihatinkan. Minta nasihat sama orang kaya. Di sana saya tengok ada guru kaya berlimpah-limpah hartanya. Engkau adiknya, tapi hidupnya kayak gini. Itu abangnya kaya sukses. Begitu diminta nasihat di sana, suruh jangan cinta dunia, hiduplah sederhana. Harusnya dia yang hidup sederhana dan jangan cinta dunia, kata si. Lalu ketika engkau disampaikan nasihat itu, engkau malah menangis tumbang. Aku yang bingung, kata muridnya. Apa? Aku yang bingung. Apa kata guru, adik guru? Wahai muridku, abangku itu tak cinta dunia. Coba bilang. Tapi dunia cinta sama dia. Dunia cinta sama dia. Itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, atahud dunya wa hiya raghimah. Nih, tengok tulisannya. Jadi begitu maksudnya tadi cerita itu ya. Antum udah bisa cerita lagi kan?
Sedang cerita ulang. Atahud dunya, ya. Atahud dunya. Wahia raghimatun. Wahia raghimatun. Ro pakai ro biasa, ri pakai ghain. Wahia raghimah. Coba ulang. Wahia raghimah. Atahud dunya. Atahud dunya. Wahia raghimah. Wahia raghimah. Saya terjemahkan artinya walaupun digontor sebenarnya tidak boleh ini. Atahu datang. Dunia mendatanginya. Wahia, hiya ini kembali roji ila dunia. Rohimah. Apa artinya? Dunia datang dalam keadaan hina. Kok bisa bang? Dunia datang dalam keadaan hina? Karena di dalam hatinya sudah tidak ada dunia. Mau pakai mobil mewah ataupun pick up, bagi dia sama rasanya. Mau pakai mobil bagus atau pakai mobil biasa, bagi dia tetap bisa dipakai untuk memuji nama Allah di situ. Ada waktu naik sepeda ontel, ada waktu naik mobil mewah, bagi dia sama saja. Karena di hatinya tak ada dunia. Nah, ini kadang-kadang OKB nih, orang kaya baru nemu. Baru apa? Bahasa Eropanya sepok. Coba bilang. Sepok. Apa? Sepok. Sepok. Atau dunia wahia rohimah. Dunia datang dalam keadaan ini. Siapa yang datang? Dia manusianya atau dunia yang datang? Dunia yang datang. Atahud dunia. Atayakti. Dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina. Teman-teman, logika sederhananya begini. Pernah lihat bayangan? Bayangan tubuh kita. Kenapa ada bayangan? Karena kita membelakangi sumber cahaya. Betul tak? Sana ada cahaya, badan kita, situ ada bayangan. Betul tak? Nih, tengok. Begitu kita membelakangi sumber cahaya, maka cahaya itu akan menerangi, lalu memberikan bayangan untuk bayangan yang ada di depan sini. Betul? Semakin dikejar bayangan itu dapat tak? Tidak dapat, karena bayangan itu tidak bisa dikejar. Tapi cara terbaik adalah berbaliklah engkau ke hadapan cahaya. Maka si bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jelas sampai sini? Kenapa orang kejar-kejar sukses, kejar-kejar hidup mewah, kejar-kejar hidup nyaman, kejar-kejar hidup bahagia, kok tidak dapat-dapat? Karena membelakangi sumber cahaya. Apa sumber cahaya? Al-Quran. Apa sumber cahaya? Allah. Apa sumber cahaya? Hadis. Apa sumber cahaya? Masjid. Apa sumber cahaya? Sedekah. Apa sumber cahaya? Berbagi. Apa sumber cahaya? Menolong orang lain. Itulah sumber cahaya. Menghadaplah engkau ke sana. Nanti dunia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Dan anehnya, apa? Semakin laju teman-teman lari ngejar sumber cahaya, dunia juga semakin laju ngejar kawan-kawan. Naik pesawat, off handphone, trek, matikan. Naik pesawatnya cuma 30 menit. Begitu landing, klik notifikasi pertama, rekening masuk, cereng, transfer. Sebentar aku naik pesawat, tak ngapa-ngapa di atas, duit masuk. Bisa begitu. Nah, perasaan malu, perasaan tahu diri. Ingat cerita adik guru miskin tadi. Kenapa dikasih nasihat sama si abang kaya, suruh jangan cinta dunia dan hidup sederhana? Karena memang si adik guru miskin ini terobsesi dengan punya harta. Kalau aku kaya, kalau nanti udah sukses. Dan banyak gaya. Sedangkan yang sukses ini hidupnya sederhana, apa adanya, original, tidak dibuat-buat. Makin dia rendah hati, makin dunia berdatangan. Makin dia rajin sedekah, geser-geser sana, makin tak berhenti duit. Itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Atahud dunya wahiyaro. Antum catat tak? Hadisnya tadi. Apa kata Rasulullah? Atahud dunya wahiyaro. Saya kasih waktu 1 menit. Ya Allah, pantaskan saya dan jadikan saya orang yang didatangi dunia dalam keadaan ini.
Nah, doa. Silakan masing-masing. Gimana syaratnya supaya terjadi itu? Dikasih amanah benar, dikasih tugas tuntas. Ya Allah, saya pengen jadi pribadi yang seperti itu. Dikasih amanah yang benar, dikasih tugas tuntas. Kalau tak tahu, tak. Tak tahu, tanya. Dah? Nah, belajar. Tengok apa yang sudah ada di sekeliling. Tengok apa yang sudah ada di depan mata. Apa yang diamanahkan Allah. Jam tangan, handphone, sepeda, motor, mobil, rumah, apapun. Duduk tuh, lihat lagi. Aku nih sibuk mikirkan yang tak ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Coba diulang. Sibuk memikirkan yang tak ada, lupa memikirkan yang. Orang-orang yang atahu dunia wahiyya rahimah itu juga tidak bisa memberhentikan takdir Allah datang kepadanya. Datang ini, datang itu, bisnis ini masuk, ini masuk, tak berhenti-berhenti duit masuk, tak berhenti-berhenti sumber income masuk, rezeki masuk. Orang ini pun sadar, ujian nih. Apa? Ujian. Maka dia bilang apa? Tak boleh, digeser. Itulah tadi kalau antum baca di surat awal, di surat 3 ayat 92 ya, buka. Surat 3 dari tadi banyak-banyak. Ustaz ayat berapa? Bentar, kita lagi bahas hadis. Ayat 92. Nah, ini baru dapat ayatnya. 392. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz awal, Al-Hafiz. Tolong dibacakan Ustaz awal. Mana mic-nya? Nun mati ketemu ta. Apa? Ikhfa. Ya, ayat 92. Silakan Ustaz awal. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Masya Allah. Kamu tidak akan pernah. Kamu tidak akan pernah. Bahasa Indonesianya mustahil. Mustahil apa Ustaz? Mustahil dapat albirro. Albirro itu apa Ustaz? Kebajikan, hasanah, kebaikan yang tak pernah putus-putus. Coba diulang. Kebaikan yang tak pernah putus-putus. Jadi belum habis nih Bang Oki, saldo di rekening, masuk lagi. Belum selesai satu nikmat kita nikmati nih, belum selesai rasanya kebahagiaan kita, Allah datangkan lagi. Itu namanya albirro, kebaikan yang tak pernah putus-putus. Apa albirro? Mau dah? Iya ke? Gimana caranya supaya dapat albirro? Tunfiku mimma tuhibbu. Apa artinya tuh? Memberikan sesuatu yang kita sukai. Apa sih yang disukai manusia tuh? Harta, duit. Maka kemarin kita udah belajar, jangan sampai kita kalau sedekah yang sisa-sisa. Saya belajar dari banyak orang-orang yang saya tengok hebat gitu ya. Tadi malam saya ketemu, kemarin sore sama Tokya sama ini, ketemu dengan saudagar toke kaya raya, punya ruko di mana-mana, punya tanah. Sekali sebut tuh 80 hektar. Saya ada satu tanah lagi. Itu pertama dia ngomong nih 18. Oh, gitu-gitu. 5 hektar. Oh, begitu dia sebut ada di Ustadz sana 800 hektar. Langsung terdiam gitu mana-mana. Nah, Sultan nih yang di depan nih. Kalau Ustadz mau, kita bisa kerjakan tanam apa ke tanam apa. Saya cari kawan nih. Cari kawan. Bukan 800 jengkal. 800 hektar. Bang Andi, Bang Dika cuman ngukur.
90 udah bentar kawan. Pakai drone kayak tak sampai-sampai anaknya. Mana? Belum Ustaz, masih di belakang Ustaz. Belum sampai kan? Belum Ustaz, masih belakang ini. 90. Ini 800 budak. Ayah bikin parit 800 hektar ya. Sampai ayah putih kayaknya. Aduh kata ayah, 1 hektar aja lah cukup katanya untuk laboratorium. Mana nak bikin 800 hektar kayak gitu? Kalau Ustadz mau, ada tanahnya atas nama saya, kita eksekusi. Saya bilang, ya Allah mudah benar, tanah didatang. Oh jilaksi kemarin, Rangga, direktur. Kami memandang-pandangan. Bis dunia datang kayak gini ya. Nanti tak boleh buka semua Pak Ayah kita nih, mulut lebih. Belum gak apa-apa udah cerita kemana-mana. Nanti lah, ada waktunya. Apa amalannya? Nah ini dia yang perlu tahu. Beliau bilang sama saya kemarin, saya pun temen-temen juga tadi malam, muhasabah introspeksi diri. Salah aku selama ini. Apa? Salah aku selama ini. Kan saya gali, apa amalan orang ini? Lupa, kan kami bawa roti gempur. Hadiah untuk beliau. Makanlah Pak Haji. Diambil. Makanlah Pak Haji. Saya tengok tangannya tuh bergerak, memang pengen makan. Tapi dia bilang, dah nanti jangan. Kalau Pak Haji, saya mau bawa ke orang tua saya, bapak mama saya. Apa yang saya makan, itulah yang dimakan sama orang tua saya. Pantaslah rezekinya sultan. Jadi dia bilang, saya tuh kalau makan, apa makanan enak yang saya makan, abah sama umi saya pasti makan juga. Dan saya yang ngantarkan langsung. Pantaslah sumber airnya tak berhenti-berhenti. Pantas rukonya sekali sewa 2 miliar, 10 miliar, 5 miliar. Pejabat-pejabat mau nyumbang juga berapa aja, kamu mau ngasih berapa? Lama ke cepat? Nah, kalau lama banyak cincong kau balik lah, biar aku yang selesaikan. Bisa gitu dia ngomong. Kalau orang datang ke pejabat, tolong apa, bantu Pak. Bukan cuma pejabat, syekh, raja-raja dari Saudi itu datang ke sini, mau nyumbang mau bikin ini. Berapa ente mau nyumbang? 300 juta. Kok 300 juta balik ala ke Saudi, nanti aku kirim ke kamu. Begitu kan sama dia. Apalah tak sultan itu. Jelas kawan. Apa amalannya? Memberikan yang terbaik. Nah, saya pun teman-teman belum sampai di level itu, belum masih. Saya belajar dari beliau yang kemarin kami datangi itu, betapa beliau melakukan pilar dakwah pondok yang nomor 1, memberikan yang terbaik untuk orang tua. Jadi dia tahan tak makan roti itu supaya bisa makan, supaya bisa ngasihkan untuk bapak mamatnya. Ini ada adik saya Iban, saya belum, masih jauh, baru ngasih duit ya paling, cuma tak seberapa rasanya. Kemarin ada salah satu paskas, ada salah satu abang kita cerita sama saya, bang, saya kemarin bawa mama saya bang pergi ke mall bang, beli sepatu Skechers yang harganya 800.000, 900.000. Ya abang, mama saya bilang gini, mahal ini sepatunya, mahal. Tapi saya bang menetes mata saya, bahagia rasanya, padahal rasanya belum seberapa yang saya kasih. Nah, wasilah ngasih itu, si abang kita ini dibesarkan rezekinya sama Allah. Antum sekali-sekali coba gitu, puasa kita tak boleh menunjukkan kita tak punya duit. Mana video kemarin Ji? Ada ya? Tapi tak bisa ditayangkan sini, nanti kena ban. Di Telegram kan? Uji kirim Telegram kan? Ada video kemarin tuh bagus ditunjukkan Uji. Jadi ketika depan orang dia tunjukkan sedang berduit. Ketika tunjukkan ini dia tunjukkan lagi banyak duitnya. Giliran dia sendiri tadi ada waktunya teman-teman latihan kayak gitu. Kau ada duit ke bang? Ada. Aman ke kita tuh? Aman. Mama pilih lama. Ayah pilih lah ya. Mau yang mana ya? Pakai ya. Mumpung masih hidup. Nanti kalau kayak Bang Irfan hilang depan mata, baru nangis-nangis. Ustaz Abu Somad, saya pernah tanya langsung sama beliau, Tuan Guru, saya bilang, apa yang Tuan Guru lakukan sampai sekarang punya tuh kita kenal kayak gini? Apa jawab beliau? Tidak pernah ada
restoran terbaik di Pekanbaru yang saya tidak pernah bawa ama ke situ. Dan ternyata begitu saya kemarin menemani beliau, sama-sama beliau, saya pun malu juga gitu. Tuan Guru sudah seterkenal itu, waktu ama masih hidup, masih biasa ngawankan mamanya ke pasar. Ini Ustadz, kata Tuan Guru, tempat ama beli karpet, ini tempat ama beli ikan. Tuan Guru turun ke sana, saya kata beliau, temankan ama belanja. Ya Allah, saya bilang, makin termasuk dalam lubang rasa saya. Ya Allah, kecilnya aku nih, tak ada apa-apa aku nih, belum banyak yang aku kerjakan. Mumpung teman-teman masih hidup, orang tuanya bikin bahagia, kita puasa, nahan. Tapi mama kita tak boleh tahu kita lagi tak punya. Kalau dia bilang lagi perlu, kita usahakan segimanapun. Coba kawan-kawan, lagi praktek Quran nih. Percayalah. Saya ini bukan ngajar ya, saya ngajar. Karena saya pun belum juga jadi anak yang soleh untuk mama saya. Masih jauh rasanya. Buat mama-mama saya, ada mama Yuli, ada mama Ros, ada mama yang di Porong, ada ibu yang di Lampung. Saya ngerasa pun yang saya kasih belum ada apa-apanya dibanding apa yang sudah mereka kasih ke saya. Dan saya tahu betul doa mereka untuk saya tak pernah putus. Nah, ini bisa tidak nampak di skrip, Dan? Bisa? Nah, ini ajar kayak gini kawan-kawan. Di mata keluarga besar, di mata mama papa, di mata keponaan, di mata teman-teman, makin banyak. Aktual ini video ini tergantung sudut pandang. Kalau mau ditengok pakai sudut pandang negatif, dapatnya negatif. Namanya gak mata lalat. Tapi kalau ditengok dari mata positif, jadi perjalanan dakwah. Teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, tidak menunjukkan kesusahan di depan manusia itulah harga diri kita. Kalau antum hari ini lagi susah, jangan pernah tunjukkan antum sedang susah. Orang tak boleh tahu. Pasang niat, ya Allah, saya pengen jadi manusia yang didatangi dunia dalam keadaan hina itu. Nah, maka kemarin saya ketemu dengan sultan yang sesungguhnya, ternyata amalannya memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Jadi dia tak pernah makan yang enak-enak kecuali ngasih juga untuk mama, umi dengan dia. Berapa umur orang tua beliau umur? 90 sama 92 tahun dengan 82 dengan 92. Oh, saya bilang pantas rezekinya sultan. Dia punya tanah di daerah Anjungan, airnya tuh keluar, tak ada pakai sedot-sedot, macam mesin air, bening bersih, tak ada batas, tak ada limit, tak pernah berhenti, tak ada cerita kemarau dan lain, keluar terus air. Saya bilang, oh, begini rezeki orang. Nah, kalau nengok yang kayak gitu itu tuh kadang muncul iri. Hai, tak ada apa-apanya aku nih. Tapi bukan putus asa, justru malah motivasi. Aku mau tiru juga. Teringat kita, saya sering dengar, tapi kemarin tuh langsung ketemu sama orangnya. Ini rupa amalan beliau nih, berkali-kali ya, Ji, kita nyuruh dia makan kan, Pak Ji makanlah Pak Ji, Ayana makan, dah nanti ya, ini rezeki Umi sama Abah Ana nih, gitu deh. Ini sultan beneran, the real sultan. Apa moto dia? Nggak perlu terkenal, nggak perlu sangar, yang penting rezeki lancar. Jelas? Sip? Oke? Maka abang kakak, terutama para istri, bantulah suamimu untuk berbakti kepada ibu kandungnya, berbakti kepada orang tuanya. Kan ketika dia, si laki-laki suami ini berbakti sama ibu kandungnya, engkau sedang memperbaiki nasibmu di masa akan datang. Ini sudah ada cerita sultan depan mata saya, kami duduk bersebelah-sebelahan, cerita ngobrol, cerita tanah dia yang tadi mulai 5, 18 sampai 800 hektar. Apa? Mempersatukan dua pondok, satu alirannya Salafi, yang satu NU di satu tanah. Ternyata kata dia, tanah dan harta yang mempersatukan. Maka kita harus kuat secara ekonomi. Begitu kata beliau.
Tapi saya tidak mau langsung telan mentah-mentah kalimat itu. Saya cari tahu ngapa beliau bisa punya ekonomi sehebat itu dengan izin Allah. Rupa ada jimatnya. Jimatnya memberikan yang terbaik. Seperti di surat 3 ayat 92 tadi. Ayo kawan-kawan, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Nih pertanyaan berkali-kali, Ustadz gimana kalau orang tua udah tidak ada, orang tua udah tidak ada, gimana caranya? Berwakaflah atas nama orang tua, bersedekahlah atas nama dia, lakukan amalan-amalan yang biasa dilakukannya. Itu kenapa di Munzalan campaign kita, ayo berwakaf atas nama orang tua, ayo berwakaf atas nama orang tua, bikin masjid atas nama orang tua. Antum dapat 2, antum yang nyumbang dapat, orang tua yang dalam kuburan juga dapat. Nunggu-nunggu kaya bila di Munzalan ada program infak beras 25.000 sebulan. Antum susah mau nyumbang 25.000, hebat. 25.000 sebulan, 1.000 sehari. Ini udahlah tinggal di sini dalam pondok, nggak jadi donatur, nggak jadi orang tua asuh. Cuma sibuk nyuruh-nyuruh orang. Nanti antum diazab sama Allah. Lancar keluarkan duit. Jelas ya? Dah, kita ulang lagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya tidak ngajar, saya mau ngajar karena saya pun ngerasa saya belum juga maksimal mau praktekkan ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ustaz, orang tua saya jauh, kami ini istri, rezekinya jauh, suami kerja di tempat-tempat, orang tua jauh. Aku bisa melakukan transfer, kirim paket, JNE, JNT, JN dan segala macamnya, kirimlah paket. Belanja online untuk diri seorang, belanja online untuk kirim ke orang tua kan boleh. Belikan herbal, belikan vitamin, belikan obat-obat yang dia suka, makanan-makanan yang dia suka, boleh. Nah, saya punya mama saya tuh unik, beli baju tak mau, ini tak mau, sukanya apa? Kaos kaki. Jadi kalau pergi-pergi keluar kota, jalan-jalan masuk ke mall tuh, cari kaos kaki, karena hobinya itu. Bang, kok kalau carikan mama atau saya main bang, kaos kaki ya, mama suka kaos kaki. Orang lain bilang, apa Ustaz tak belikan mamanya baju, ke jilbab enggak, selera jilbabnya beda. Kecuali yang 3 suku kata itu cocok beliau. Yang lain kaos kaki ya pokoknya. Oke, siap. Jadi abang kakak, kita sama-sama praktekkan, kita sama-sama lakukan, dikasih amanah genah, dikasih tugas. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang didatangi dunia dan dunia dalam keadaan hina. Atahud dunya wa hiya raqibah. Atahud dunya wa hiya raqibah. Coba diulang, dikasih amanah genah. Dikasih tugas tuntas. Dikasih amanah genah, dikasih tugas tuntas. Bilang sama sebelahnya, semoga kita semuanya kalau dikasih amanah bisa genah, kalau dikasih tugas bisa tuntas. Jangan terlalu pintar, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Genah, tuntas, amanah, tuntas. Amin. Tadi albirro saya bilang apa? Kebaikan yang tak pernah putus. Jadi tak ada cerita awal bulan akhir bulan kawan-kawan. Rezekinya nyambung terus. Insya Allah itu akan jadi kenyataan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang punya episode itu dalam kehidupan, tidak berkurang rasa syukur kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Ala hadin ya sholih. Al-Fatihah. Amin. Kita mulai hari ini dengan bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.